Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Alfi Husni dari Teknik Elektro Universitas Syahkollah. Nah, di sini saya membuat video ini dikarenakan saya ingin menjelaskan sebuah proyek, yang mana proyek tersebut adalah tugas dari mata kuliah pemrograman kedua. Nah, kita langsung ke kodenya. Pertama kita di sini saya sudah membuka Visual Code. Kemudian saya akan mengambil datanya, data yang sudah saya buat, proyek yang sudah buat. Nah, untuk tampilannya, untuk penjelasan sedikit tentang kode-kodenya. Nah, di sini kita yang pertama-tama kita mengimpor modul. Nah, di mana yang diperlukan adalah modul Arlib, kemudian modul counter, modul random, modul intergi untuk message book, tinkergi untuk file dialog, kemudian malloc-lib, upload-lib. Kemudian kita mengimpor JSON, mengimpor SQLite free, kemudian mengimpor time. Nah, di sini untuk awal-awalnya kita membuat dulu tampilan dari si Tinker ini, yang dimana tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini yang sudah saya buat. Nah, dengan namanya aplikasi Kopi Carong. Nah, kenapa namanya Kopi Carong? Dikarenakan dosen saya menyuruh membuat sebuah aplikasi IoT yang bisa menghitung 10 macam sensor pada lahan 100 hektar, yaitu yang ditanami dengan tanaman kopi. Nah, Kopi Carong ini artinya kopi pintar, Kopi Carong dalam bahasa Aceh. Nah, dengan ukuran ini adalah 365 kali 250. Kemudian kita mengkonekkannya ke dalam SQLite tadi, yaitu library yang sudah saya buat, yaitu filecopy.db. Kemudian kita membuat tabel ini. Kemudian kita membuat submit function for database, yaitu pertama-tama kita membuat fungsi get log. Nah, kemudian kita memberikan variabel, yaitu variabel terserah nama kita, variabel terserah nama apa yang mau kita buat. Kemudian dengan ID tree yang disuruh ID tree. Nah, identifier yang bertipe integer diberi nama ID tree. Kemudian kita konekkan lagi dengan database kita. Kemudian kita membuat execute select from data tanaman. Kemudian kita membuat linknya juga supaya datanya terbaca, supaya datanya ada, yaitu dengan linknya belajar Python Rusia.ar.export.com.
/sensor/read tanya npm, yaitu dengan npm saya dengan id 3 yaitu 3 dan sensor type yaitu sensor. Kemudian kita membacakan di sini kita membuat kode untuk membacakan si link ini yaitu dengan rlopen. Kemudian membacakannya lagi supaya si link ini bisa dibaca dengan baik, yaitu dengan baca .read .decode UTF-8. Kemudian kita masukkan data JSON-nya. Nah, kemudian setelah semua ini saya buat, maka kita akan membuatnya lagi, create function to sensor 3, yaitu untuk fungsi ambil datanya. Ambil data yaitu fungsi yang di sini. Ambil data, tambahkan data. Nah, kemudian kita membuatnya lagi, tampilkan data. Nah, kemudian di sini tampilkan data. Nah, kemudian ada air temperature, dan ini adalah ke-10 sensor yang dibuat. Ada suhu udara, ada kelembaban tanah, ada kelembaban udara, ada pH tanah, ada curah hujan, ada N level, ada UV level, ada P level, suhu level, dan K level. Dan di sini adalah fungsinya yang sudah saya buat. Kemudian setelah kita membuat ini, maka kita akan membuat buttonnya, yaitu button semua ini. Kemudian kita akan membuat delete, yaitu delete-nya di sini. Nah, hapus data. Nah, ini adalah delete yang berisikan delete untuk yang pertama, yaitu delete untuk menghapus data ID, cuma satu ID. Kemudian untuk menghapus semua data, bisa kita tekan yang delete 2, yaitu dengan kode ini. Nah, kemudian kita akan menampilkan data, yang di sini. Nah, saya belum membuat datanya. Saya belum menambahkan data. Maka untuk menambahkan data akan saya jelaskan nanti. Dan kemudian ada menu save atau simpan. Nah, menu save ini saya buat karena kan untuk menyimpan jikalau database kita tidak ada atau tidak tersedia di komputer kita. Nah, save ini langsung ke komputer kita. Nah, bisa untuk save koordinat tanaman, yaitu dengan save data 1 dan save data 2 untuk save semua data sensor tanaman. Nah, untuk button yang di luar ini itu ada tambahkan data, tampilkan data, simpan data, sensor tanaman, hapus data, dan keluar. Nah, kita akan mencoba aplikasi tersebut. Dengan cara menambahkan datanya adalah dengan menambahkan ID
contohkan misalkan dengan tipe sensor bisa 1 sampai 10. Nah, saya akan mencobanya dengan 1. Nah, kita langsung menekan tambahkan data. Nah, maka data tersebut akan tersedia di tampilan data. Nah, kita akan coba lagi dengan tambahkan datanya lagi. Nah, kita coba lagi dengan 3. Nah, untuk 3 ID sudah tersedia. Maaf, di sini ada sedikit error yang belum saya perbaiki. Kemudian untuk simpan data, kita bisa menyimpannya melalui 2 ini. Yaitu kita bisa pilih save data, save semua data koordinat tanaman, atau save semua data sensor tanaman. Nah, saya akan memilih sensor tanaman. Nah, di sini kita bisa save-nya di mana saja. Yaitu kalau di sini juga boleh dengan tipe .txt. Nah, untuk hapus data kita bisa mencoba, yaitu contoh kita akan menghapus data 2 atau 3. Kita akan menghapus data 3 dengan hapus data ID. Nah, datanya akan terhapus. Nah, ketika kita masukkan lagi ID-nya, ID dengan tipe sensornya, kita masukkan lagi, maka tidak akan keluar lagi pemberitahuan bahwasanya ID sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, ini akan keluar jika ID sudah tersedia. Nah, saya akan menambahkan ID sampai 5. Nah, kemudian kita menuju ke menu sensor tanaman, yaitu di menu sensor tanaman ini ada ID tanaman, ada tanaman data, ada tambahkan data, ada tampilkan semua data, ada suhu udara, kelembaban tanah, kelembaban udara, pH tanah, curah hujan, N level, UV level, D level, suhu tanah dan K level, dan tampilkan semua grafik. Nah, ini adalah sensor yang sudah saya buat. Kita tambahkan data 2 supaya di sensornya bisa dilihat. Cara menambahkannya adalah dengan menekan kotak yang berwarna putih ini dengan menuliskan 3, yaitu ID tanaman kita yang telah kita buat, maka kita tambahkan, tekan tambahkan. Kemudian kita tambahkan 4. Dan kita tambahkan 5. Kawan-kawan bisa menambahkan ID tanaman yang beberapa. Yang penting ID tanamannya tidak sama. Kemudian tipe sensornya cuma sampai 10. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya, maka kita menekan tampilkan semua data. Nah, di sini kita ada ID 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini berisikan hari kita atau
waktu kita menguploadnya, kemudian menambahkannya, kemudian ada suhu, ada air temperature, ada air humidity, ada rainfall, ada UV level, ada soil temperature, ada soil humidity, ada soil pH, N level, P level, K level. Nah, semua di sini yaitu dalam data sensor. Nah, kemudian ketika kita mau lihat suhu udara, nah kita akan menekan suhu udara, yaitu dari ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, akan berurutan ya. Nah, untuk kelembaban tanah juga seperti itu, akan berurutan, dan kelembaban udara sama, pH tanah juga sama, curah hujan, N level, UV level, P level, suhu tanah, K level. Nah, ketika kita ingin melihat semua grafik, kita bisa menekan button, yaitu tampilkan semua grafik. Nah, ketika kita menampilkan semua grafik, maka dia akan menampilkan ke 10 sensor yang tersedia, yaitu mulai dari suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, sinar UV, suhu tanah, kelembaban tanah, pH tanah, N level, P level, dan K level. Di sini sudah semuanya. Nah, kemudian saya ada satu button lagi, yaitu button keluar. Nah, di sini ketika kita menekan button keluar, maka dia akan menampilkan window baru, yaitu dia dengan perintah, dia meminta kita untuk mengeluarkan apa kita yakin untuk keluar dari aplikasi ini atau tidak. Jika kita menekan tidak, maka dia akan kembali lagi ke aplikasi ini, dan jika kita menekan iya, maka kita akan keluar dari aplikasi ini. Dan sekian dari saya. Apabila ada kegagalan dari kode yang sudah saya buat, saya mohon maaf, dan saya akan memperbaikinya lagi ke depannya, dan kemungkinan saya akan mengupload juga live code yang sudah saya rekam. Terima kasih telah menonton video tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.